Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Raffi Virus bisa menemani Anda di Tagar TV dalam program Bincang Kripto bersama Edward Gustaf selaku pakar kripto dan blockchain. Selamat siang Mas Edward, apa kabarnya? Selamat siang, kabarnya baik. Ya, jadi Tagarians pada hari ini kita akan berbincang mengenai masa depan aset kripto nih di Indonesia jelang pembentukan bursa. Nah, seperti yang kita ketahui bersama juga, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga telah menargetkan nih pembentukan bursa kripto ini pada akhir Maret atau kuartal pertama pada tahun 2022. Nah, dengan adanya bursa kripto ini, pemerintah bisa menjamin bahwa pedagang maupun investor akan mendapatkan kepastian. Nah, selain itu juga nantinya nih seluruh transaksi juga akan tercatat dan pencairan dana juga ada di clearing. Nah, pembentukan bursa kripto ini pun juga didukung oleh para asosiasi blockchain dan juga platform perdagangan kripto. Nah, dengan adanya bursa kripto ini nih Mas Edward, kira-kira sejauh mana masa depan aset kripto di Indonesia dan bagaimana ekosistem kripto di Indonesia untuk kedepannya, Mas? Oke, jadi kalau kita melihat daripada pembentukan bursa kripto yang sekarang atau nama yang kita kenal itu nanti ke depannya adalah Digital Future Exchange atau DFX sebagai nama bursa kripto resmi di Indonesia, memang masa depannya itu akan sangat jauh lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya, yang dimana kebanyakan perusahaan dan perusahaan pengembang aset kripto itu tidak terfasilitasi dengan baik. Nah, yang kami harapkan juga sebenarnya kalau kita lihat dari keadaan saat ini, manfaat dari bursa kripto ini memang kita harapkan seperti yang Mas Raffi bilang bahwa terfasilitasinya dengan baik, bagaimana diverifikasinya, divalidasinya, baik itu kebenaran sistem bisnis, izin perusahaan juga, dan adalah hal yang paling penting adalah berkaitan sama manajemen financial dan bisnisnya juga yang kita perlu tahu. Makanya memang harus ada satu badan resmi tentang bursa kripto yang sebenarnya bisa membantu memvalidasi juga agar proyek-proyek yang masuk di Indonesia itu dapat diperdagangkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik, seperti itu. Oke, Mas. Berbicara masalah tadi terfasilitasi dan terverifikasi sama nanti divalidasi, apakah ntar kemungkinan ke depannya bakal ada koin-koin atau token-token dalam negeri, Mas? Terlebih juga sekarang ini kita banyaknya investnya atau tradingnya di token-token luar negeri, Mas. Oke, jadi kalau kita melihat keadaan seperti ini, memang kalau berdasarkan peraturan Bapepti yang terakhir, bahwa dipernyatakan bahwa seluruh proyek kripto yang ingin perlisting dan ingin diperdagangkan di Indonesia memang saat ini harus melewati daripada perizinan Bapepti, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mendapatkan surat rekomendasi atau eh, offering ya, terutama dari exchange, bahwa menyatakan bahwa salah satu proyek ini adalah proyek yang cukup qualified. Memang saat ini kalau dilihat karena tidak adanya bursa kripto resmi di Indonesia, mau nggak mau exchange sendiri yang melakukan validasi dan verifikasi. Ini yang akan menjadi cukup tantangan terbaru. Kenapa? Karena masalahnya kan ini kita melihat dari nilai netralitas ya, kayak gitu. Ini akan jadi tantangan dan juga seperti itu. Oh iya Mas, berarti dengan adanya bursa kripto ini kira-kira bisa meminimalisir gak sih Mas adanya token atau koin-koin kripto bodong Mas seperti ya kayak koin yang waktu tahun lalu tuh Mas yang Squid Game kayak gitu contohnya. Tentu itu akan sangat membantu ya dengan adanya bursa kripto resmi. Tapi memang yang jadi sedikit juga tantangan bahwa ada beberapa exchanges yang mungkin itu tidak bisa difasilitasin oleh bursa kripto seperti exchanges yang diperdagangkan dari luar negeri. Nah, itu juga mungkin harus adanya kolaborasi antar bursa ke depannya. Bila bursa kripto sudah berjalan, harusnya ada kolaborasi dengan misalnya Kominfo untuk bagaimana membatasi terlebih dahulu layanan-layanan exchanges yang sebenarnya bisa sangat membahayakan untuk para para investor baru di area kripto saat ini. Baik Mas. Nah, pemerintah juga melalui Bapepti kan juga ingin menciptakan ekosistem yang sehat juga nih Mas melalui pembentukan bursa ini yang sejalan dengan undang-undang. Nah, apakah dengan pembentukan bursa ini juga dapat mencegah praktik ilegal seperti penyucian uang dan lain sebagainya, serta kira-kira bagaimana Mas tanggapan Mas Edward terkait hal ini? Tentu saja itu akan juga memberikan efek positif ya, dan sangat membantu juga untuk mengurangi efek atau hal-hal yang seperti yang dilakukan dari seperti money laundry, money game, ponzi dan lain-lain. Ya, karena memang saat ini untuk di Indonesia memang
belum ada barometer khusus bagaimana cara pengecekan, memvalidasi, dan memverifikasi proyek-proyek yang sangat aman di Indonesia. Makanya kami harapkan dengan adanya bursa kripto ini dan juga banyaknya orang-orang yang berkualifikasi untuk dan juga berpengalaman mengenai aset kripto terutama dan mungkin di instrumen investasi itu bisa bergabung di Digital Future Exchange di DFX untuk sebenarnya membantu memberikan maturity daripada produk-produk yang sebenarnya aman dan bisa disajikan kepada publik untuk menjadikan produk investasi seperti itu. Berbicara masalah amannya tadi nih Mas, kira-kira hal yang harus diperhatikan nih Mas untuk kedepannya jika nggak ada pembentukan bursa kripto ini, selama belum ada bursa ini, kira-kira apakah kripto resmi diperdagangkan atau misalnya ilegal gitu Mas, secara regulasi yang terjadi di Indonesia ini Mas? Jadi sebenarnya baiknya untuk para investor juga yang cara yang paling tepat untuk menentukan baik itu proyeknya aman atau tidaknya sebenarnya dilihat dulu daripada profil dari si perusahaan tersebut. Yang kedua adalah background dari tim yang memang harus divalidasi. Tidak serta-merta karena ini proyek mungkin dari orang yang mempunyai kemampuan influence yang sangat besar, itu yang sebenarnya mesti kita make sure terlebih dahulu seperti itu. Dan juga memang perlunya adanya potensi, bila memungkinkan ada potensi tatap muka terlebih dahulu sebelum mulai berinvestasi terhadap proyek-proyek aset kripto di Indonesia yang beredar seperti itu. Untuk memastikan bahwa perusahaannya benar-benar, salah satunya yang paling penting perusahaannya benar-benar ada office-nya seperti itu. Oh. Terkait hal itu Mas, kan apapun regulasi yang dikeluarkan pemerintah pastinya ada untung rugi atau misalnya ada pro kontranya Mas. Kira-kira untuk bursa kripto ini ada nggak sih Mas untung rugi atau dampak positif dan negatif dari adanya bursa kripto ini Mas? Pasti tentu saja ada ya, karena kalau kita melihat dampak yang paling kita sangat butuhkan, yaitu dampak paling positifnya itu adalah terfasilitasinya kita di Indonesia, ya terutama koin-koin yang sebenarnya pengen ke level maturity, yang sebenarnya ini proyeknya bagus atau tidaknya itu melalui Digital Future Exchange. Tapi memang kegunaan dan manfaat dari Digital Future Exchange ini hanyalah pada di area perdagangan saja, di mana proses perdagangan itu juga harus diperjelas, yaitu seperti bagaimana sebuah proyek itu ditawarkan kepada publik untuk dilistingkan, seperti itu prosesnya. Berbeda hal mungkin kalau ketika sebuah produk aset kripto itu ditawarkan untuk dimanfaatkan. Karena mungkin pada kapasitasnya kita bisa melihat bahwa Digital Future Exchange itu dua proses yang berbeda. Satu untuk proses diperdagangkan di sebuah bursa, satu lagi diperdagangkan untuk dimanfaatkan utility-nya. Itu dua hal yang sebenarnya sangat berbeda. Nah, mungkin itu juga jadi hal minus yang sebenarnya publik harus tahu dan harus belajar mengenai pemanfaatan dan adanya pengembangan regulasi yang terjadi di Indonesia, baik dan positifnya seperti apa. Karena kita lihat bahwa yang sangat ditakutkan adalah nanti ketika adanya Digital Future Exchange ini, mungkin ada sedikit dampak negatifnya kepada publik bahwa seperti ya itu adalah kurangnya teredukasi, karena bisa jadi ini ada misinformasi sebenarnya di antara publik ketika mungkin sebuah investor atau sebuah pengembang proyek kripto yang ingin menunjukkan sebuah proyek sangat inovatif dan juga sangat luar biasa mempunyai kemampuan untuk menginfluence banyak orang yang menjadi ekonomi yang lebih baik, terutama dari efek aset kripto tersebut, mungkin bisa juga terbentur karena adanya DFX, karena mungkin bisa jadi potensi karena kurangnya informasi seperti itu. Ya, semoga nanti ketika sudah ada bursa kripto ini, masyarakat juga teredukasi lebih detail lagi Mas terkait hal ini, jadi tidak ada kesalahpahaman dari antara kedua belah pihak gitu ya Mas ya. Nah, terkait juga adanya bursa ini, ya, terkait adanya bursa kripto ini juga memungkinkan akan membludaknya investor-investor baru dalam dunia aset kripto ini, karena seperti yang kita ketahui bersama juga, per Desember 2021 investor aset kripto juga sudah mencapai 11,2 juta orang, padahal di tahun sebelumnya itu tahun 2020 masih sekitar 5 juta orang. Nah, kira-kira apakah Mas Edward yakin bahwa fenomena dan daya tarik kripto ini akan terus mengalami perkembangan sekaligus membuka akses investasi nih Mas bagi masyarakat Indonesia, dan kira-kira seperti apa Mas analisanya? Jadi gini, tentu saja dengan adanya bursa kripto ini yang kami harapkan bahwa
karena ada bursa kripto, terutama ini membuka sekali potensi cross investasi dari luar negeri. Bisa dilihat bahwa ketika sebuah proyek aset digital ini diperdagangkan dan tervalidasi oleh DFX, ini juga membuka keran positif bagi investor-investor luar untuk masuk ke sebuah ekosistem yang dimana mereka bisa melakukan purchasing melalui exchange-exchange yang telah terdaftar di Indonesia seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa kredibilitas exchange atau pasarnya juga di pasar Indonesia menjadi lebih berqualified seperti itu. Nah, Mas, menyinggung masalah tadi yang edukasi, Mas, yang tadi takut ada kesalahpahaman. Nah, sejumlah pihak yang mengungkapkan juga jumlah investor aset kripto Indonesia juga diprediksi nih, kira-kira dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan bakal ada 40-50 juta orang. Nah, kira-kira bagaimana nih, Mas, edukasi serius yang harus diberikan pada masyarakat agar mengantisipasi penambahan jumlah investor kripto? Sebenarnya kita kalau bisa dibilang kita jujur saja kita tidak bisa mengantisipasi pertumbuhan daripada aset kripto karena aset kripto ini adalah sebuah produk yang sebenarnya membuka banyak sekali peluang-peluang pengembangan ekonomi dan juga pengembangan teknologi di dunia instrumen teknologi terutama. Tapi memang hal yang mesti diperhatikan dan menjadi standar bagi teman-teman yang ingin berinvestasi kripto dan terutama pihak baik itu institusi atau bidang yang sebenarnya ingin berkolaborasi dan masuk ke industri ini adalah dijadikan syarat adalah memiliki standar informasi yang benar mengenai apa itu cryptocurrency, blockchain, dan teknologi-teknologi lain yang sebenarnya akan ditawarkan juga. Itu sebenarnya dasarnya. Dan juga kita harapkan bahwa DFX juga bisa memfasilitasi adanya proyek-proyek baru, menjadi sumber barometer informasi untuk proyek-proyek di Indonesia bisa terfasilitasi seperti itu. Amin. Semoga semuanya bisa teredukasi dengan serius, Mas, dengan baik, karena juga beberapa kasus yang terjadi di Indonesia banyak juga nih, Mas, investor pemula yang terjun ke kripto cuman modal nekat atau misalnya kayak penasaran gitu, Mas. Mungkin hal itu bisa diminimalisir agar tidak terjadi kerugian yang bisa begitu besar, Mas. Ya, betul sekali. Karena kita tidak menginginkan bahwa banyak orang yang hanya mengikuti hype, mengikuti bagaimana kemungkinan-kemungkinan atau janji-janji atau potensi-potensi yang sebenarnya bisa 10 kali lipat, 2 kali lipat, itu yang sebenarnya kami tidak harapkan. Karena memang pada khususnya di tahun 2021 hingga tahun di 2002 ini, potensi pertumbuhan pengguna kripto lebih banyak masih di level first entry lah kayak gitu, first entry. Mereka belum tahu bahwa aset kripto ini apa, tujuannya buat apa. Ini yang sebenarnya kita harus edukasi sangat-sangat baik seperti itu. Ya, baik, Mas. Nah, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti, yaitu Tirta Karmasjaya, juga mengatakan saat ini juga persiapan bursa kripto sudah hampir rampung nih, Mas. Bahkan yang tadi juga disebutkan, Digital Future Exchange yang mengelola bursa kripto ini sudah memenuhi berbagai persyaratan model yang harus disetor hingga kesiapan sistem operasi, dan katanya sudah finalisasi saja. Nah, apakah hal ini sudah sesuai target dan bagaimana respon pasar kripto terkait hal ini, Mas? Mungkin yang harus dijadikan bahan pertimbangan adalah perlunya ada lobby khusus, terutama kepada seluruh proyek-proyek aset kripto di Indonesia yang sebenarnya itu perlu diajak berdiskusi. Karena mungkin kalau saya melihat saat ini kebanyakan pada pengembangan aturan, tata ruang permodalan dan lain-lain, ini belum ada diskusi forumnya yang terfasilitasi. Karena ini sifatnya kemungkinan biasanya ini hanya difasilitasin oleh beberapa orang. Nah, ini yang sebenarnya kita mau coba lihat dari nilai netralitasnya. Dan yang saya harapkan juga sebenarnya bahwa di poin yang paling penting adalah perusahaan-perusahaan yang pengembang aset kripto ini sebenarnya memang harus juga diajak berkontribusi dalam menyesuaikan tata dan peraturan undang-undang atau tata cara juga bagaimana aset kripto ini bisa terfasilitasi. Karena memang jangan sampai karena adanya DFX ini menjadi penghambat pertumbuhannya pengembangan sebuah bisnis. Karena bisa menjadi sebuah pisau bermata dua yang takutnya misalnya contoh di permodalan. Nah, karena bisnisnya bagus, modalnya rendah, mereka tidak bisa masuk. Ini juga yang jadi challenge sebenarnya.
solusinya seperti apa. Dan kebanyakan juga proyek-proyek yang di Indonesia ini, ya barometer kesuksesan itu sebenarnya belum ada gitu, karena semuanya masih di level investasi. Ini yang sebenarnya kita harus cukup wise dan juga benar-benar berpikir sangat dewasa untuk bagaimana mengatur tata perundang-undangan yang baik dan benar seperti apa untuk di industri pengembangan produk baru seperti itu. Ya, terima kasih banyak Mas Eduard, penjelasannya tadi cukup jelas sekali dan cukup lengkap juga. Nah, nggak terasa nih Tagarians dan Mas Eduard kita sudah mencapai penghujung acara. Sebelum kita menutup sesi kita pada kali ini, dipersilakan untuk Mas Eduard memberikan closing statement-nya. Adanya Digital Future Exchange diharapkan bisa membuka peluang sebesar-besarnya seluruh proyek di Indonesia untuk bisa bertumbuh dan terfasilitasi dengan baik. Itu yang kita harapkan dari hadirnya Digital Future Exchange sebagai pintu atau gerbang utama agar aset kripto Indonesia bisa menjadi produk yang bisa diekspor dan mempunyai kualitas dan juga terfasilitasi dengan baik. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Mas Eduard terkait penjelasannya tentang masa depan aset kripto di Indonesia dalam pembentukan bursa pada tahun ini. Ya, Tagarian, sampai jumpa dalam Minyak Kripto pada sesi selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik, membahas topik terhangat hanya untuk Anda.